Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Kutaraja Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Araniri, Banda Aceh. Oke, hi guys. Let me to introduce myself. My name is Syarifah Mutmainnah. Di samping saya udah ada seorang narasumber yang luar biasa sekali. Beliau adalah seorang advokat. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Pak Muhammad Yulfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Baik, kalau gitu kita sapa pendengar kita dulu. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum. terima kasih Bapak. Oke, kalau gitu langsung saja, tidak usah kita berlama-lama. Kita akan memasuki topik pembicaraan kita yang sedang sangat panas sekali belakangan ini, yaitu tentang rancangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Mungkin langsung aja kita tanyakan kepada Bapak Muhammad Yulfan sendiri, bagaimana sih sebenarnya tahapan pembentukan perundang-undangan itu? Apakah pembentukan undang-undang ini dengan revisi undang-undang ini melalui tahapan yang sama? Oke, kalau bicara perancangan peraturan perundang-undangan, tentu yang harus diingat pertama adalah dasar hukumnya. Itu kan ada dasar hukum yang saya kira anak ATN sudah sangat paham, itu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang sekarang dirubah Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang peraturan proses ataupun mekanisme sebuah undang-undang itu dibentuk. Nah, pertama, soal yang paling penting dari undang-undang itu adalah lahir dari perkembangan masyarakat terkini. Yang kedua, itu untuk merespon berbagai kondisi sosial, kondisi politik, kondisi hukum, sehingga negara dalam hal ini pemerintah melihat butuh suatu regulasi untuk menjaga ketertiban, menjaga keamanan, menjamin kesehatan dan semacam. Jadi kalau misalnya ditanya apa mekanismenya, tentu harus melibatkan masyarakat, terbuka, ada partisipasi publik untuk memberikan masukan terhadap proses perencanaan itu. Itu di semua tingkatan regulasi, undang-undang, kemudian perda misalnya, perda di provinsi dan juga perda di kabupaten kota, itu wajib melibatkan masyarakat luas. Nah, sebelumnya juga ada naskah akademik. Naskah akademik ini adalah satu kajian, satu riset yang diwajibkan untuk melihat bagaimana harmonisasi antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, kemudian soal bukti atau uji secara ilmiah bahwa itu benar dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian juga ada kajian-kajian bersifat teknis yang itu harus dikaji secara utuh, dan nantinya kajian itu menjadi satu draft awal untuk dibahas di tingkat parlemen, baik parlemen kota, parlemen provinsi maupun parlemen pusat. Begitu. Baik, kalau begitu ya, intinya adalah terbuka dan adanya partisipasi publik ya Pak ya. Kalau begitu, sebagai negara demokrasi, tentunya kalau dikatakan ada partisipasi publik, artinya adalah partisipasi dari masyarakat, betul ya Pak ya? Lalu pertanyaannya itu, apakah ada di dalam undang-undang atau apakah ada aturannya mengenai perihal yang mengatur bahwa harus adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri? Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tadi yang sudah dirubah, di situ memang diwajibkan adanya keterlibatan masyarakat. Ada proses RDPU misalnya, rapat dengar pendapat umum. Jadi sebelum diparipurnakan untuk pengesahan, Dewan atau Parlemen wajib mengundang masyarakat untuk hadir untuk memberikan masukan. Kalau tidak, maka itu cacat secara formil. Kalau misal kita lihat keputusan MK terkait Omnibus Law, itu kan ada satu proses formil yang tidak dilakukan oleh DPR RI, yang itu kemudian mengakibatkan Omnibus Law ini dianggap cacat secara formil. Apa itu? Soal keterbukaan dan soal partisipasi publik. Jadi partisipasi ini bukan hanya sekedar formalitas ya, bukan hanya sekedar mengundang 2-3 orang, kemudian itu sudah dianggap sebagai bentuk partisipasi. Tidak seperti itu, karena undang-undang ini kan menggambarkan hajat masyarakat luas. Nah, parlemen sebagai representasi masyarakat luas itu juga setelah melakukan drafting harus diuji kembali. Nah, proses uji kembali dia dengan mengundang masyarakat
atau perwakilan seperti itu. Kalau tidak, maka undang-undang itu akan cacat secara formil. Gitu. Oke, lalu berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana caranya agar masyarakat ini bisa menyampaikan aspirasinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut? Oke, nah ini lebih teknis ya. Oke. Harusnya memang setiap rancangan peraturan perundang-undangan di semua tingkatan itu bisa diakses di web misalnya. Jadi draft itu sudah harus dilempar pada saat dia masih menjadi rancangan. Tapi sekarang kan tidak. Draft itu disimpan, dijaga, bahkan terkesan ketika draft itu dibuka ke publik nanti ada masukan-masukan tertentu yang bisa dalam tanda kutip ya dianggap merecoki atau mengganggu proses pembahasan segala macam. Nah saya kira itu tidak tepat ya. Jadi teknisnya bisa dengan memasang di web misalnya atau menampilkan di web atau ya dengan membuat di koran ya kan. Ini kan ada banyak cara ketika mereka punya niat ya, punya nawa itu untuk melibatkan masyarakat luas. Tidak setelah hampir siap kemudian baru diundang 2-3 orang hanya menggambarkan bahwa mereka melibatkan orang luas. Ini substansinya adalah draft menyangkut masyarakat luas, masyarakat diberikan kesempatan untuk bisa mengkoreksi, memberikan masukan segala macam. Iya, benar sekali Pak. Karena terhadap rancangannya itu tadi juga sudah berdasarkan prosedur hukum ya Pak ya? Ya. Oke. Lalu untuk tentang penyebarluasan rancangan itu tadi Bapak ada membahas sekilas itu mengenai website. Nah, lalu bagaimana penyebarluasan rancangan peraturan ini sebenarnya? Ada dua mekanisme sebenarnya. Satu dengan mekanisme RDPU. Di draft itu dibahas di dalam satu mekanisme tertutup. Dalam artian ada orang yang diundang, perwakilan masyarakat, kemudian kita coba bahas sama-sama poin per poin, atau dengan melempar di website tadi seperti saya bilang, kemudian dibuka keran untuk masyarakat memberikan kritikan secara langsung, ya atau dengan membuat satu seminar publik. Kan gitu. Kan belum tentu apa yang kita bahasnya sudah mewakili masyarakat luas. Meskipun ya kita dianggap sebagai manifestasi dari masyarakat, dari rakyat, tapi hasilnya harus diuji kembali seperti saya sampaikan tadi. Prosesnya bisa dengan proses digital atau proses langsung. Begitu. Oke, lalu ketika kita sudah melihat nih mungkin melalui website atau diskusi publik yang dibuat mengenai rancangan pembentukan perundang-undangan ini, bagaimana jika seandainya terdapat butir-butir dalam perundang-undangan itu yang tidak memihak kepada rakyat? Artinya kita sebagai rakyat itu merasa undang-undang yang diatur itu merupakan kontroversial bagi kehidupan kita sendiri. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk menanggulangi hal tersebut atau untuk ikut andil dalam memberikan suara tentang ketidakadilan yang dianggap kontroversial di kalangan masyarakat? Oke, ini ada dua hal. Kalau misalnya masyarakat menemukan pasal-pasal kontroversial dalam tahapan rancangan masih draft, masyarakat bisa langsung bersuara ke parlemen mengatakan bahwa itu pasal tidak perlu misalnya, atau pasal itu masih ambigu, pasal itu masih muncul kontroversi, pasal itu bisa berdampak pada permasalahan mendatang di tengah masyarakat, itu bisa langsung disampaikan. Nah, mekanisme itulah yang kemudian harus dibuka seluas-luasnya. Itu satu. Yang kedua, kalau dia sudah menjadi undang-undang ataupun sudah menjadi peraturan yang sudah disahkan, ya mekanismenya kita harus melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, masalahnya adalah pemerintah tidak terbuka dalam proses perencanaan, tapi kemudian menantang masyarakat untuk kalau ada hal yang kontroversi silakan bawa ke MK. Padahal tidak seperti itu kalau pemerintah dari awal sudah membuka rancangan itu. Jadi kan bagus kita coba legislative review namanya ya. Jadi ada satu produk, kemudian kita uji dulu, kita tes sebelum itu menjadi sebuah undang-undang yang sudah sudah disahkan, yang sudah ada di lembaran negara misalnya, sudah diundangkan lembaran negara. Itu lebih susah untuk mengkoreksinya. Begitu. Jadi yang mempunyai legal standing di sini adalah Mahkamah Konstitusi sendiri, begitu Pak? Ya, kalau misalnya yang kita uji adalah undang-undang ke undang-undang dasar, terkait soal konstitusional itu ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi kalau misalnya kita mau uji undang-undang ke aturan yang di bawah secara hierarkis itu ke Mahkamah Agung.
begitu. Oke. Bisa sambil minum kan? Boleh, silakan Pak. Mungkin setelah Bapak jelaskan tadi, kita sudah banyak sekali mengetahui tentang bagaimana sebenarnya pembentukan dari rancangan perundang-undangan itu sebenarnya ya Pak ya. Lalu kami ingin bertanya bagaimana pandangan Bapak sendiri terhadap rancangan peraturan perundang-undangan saat ini sebagai praktisi hukum nih Pak. Mungkin bisa Bapak berikan pendapat. Yang mana nih? Indonesia itu pabrik undang-undang. Ada banyak undang-undang. Satu hari mungkin dia ada 2 undang mungkin yang dirancang. Mungkin untuk rancangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang saat ini dianggap kontroversial dalam masyarakat. Oke, karena setahu saya dalam setahun terakhir hampir kontroversi semua ya. Iya, Produk benar pemerintah ya, sekali. dari Omnibus Law, kemudian KPK, kemudian Oke. terakhir UKP itu hampir semuanya menimbulkan riak di masyarakat bawah. Nah, kalau ditanya apa soalnya, saya kira sederhana. Kalau soal RUKP, ini kan bagaimana negara nasional mendefinisikan kejahatan. Nah, kejahatan itu tidak hanya bicara hukum. Kejahatan bicara soal kebudayaan, dia bicara soal politik, dia bicara soal ekonomi, dia bicara soal sosial. Nah, Indonesia sebagai sebuah negara yang majemuk ya, dengan suku, etnis berbeda-beda, tentu jahat ini harus bisa didefinisikan yang mewakili seluruh kepentingan etnis, ras, macam. Nah, ini kesulitannya. Dan pemerintah dan parlemen tidak pernah membuka ini, ya kan, tidak pernah mendiskusikan ini di awal. Sehingga yang muncul apa? Ketika itu sudah mau disahkan, kita tahu itu ternyata bicara tentang kita sebagai masyarakat luas, ya kita protes. Ini kenapa undang-undang yang isian tentang masyarakat tapi tidak dibuka? Karena kan kalau misalnya kita balik ke konstitusi, jelas bahwa negara itu dibentuk untuk melaksanakan ketertiban, melindungi tumpah darah, ya kan, kesejahteraan segala macam. Nah, undang-undang diterjemahkan sebagai alat untuk bisa melakukan itu. Jadi sebagai media, ya. Nah, masalahnya negara mencoba klaim bahwa produk mereka untuk melindungi tumpah darah Indonesia, tapi tumpah darah Indonesia nggak tahu apakah benar yang mereka buat itu untuk melindungi kita, atau mungkin untuk melindungi kepentingan mereka. Jadi kan prasangka ini muncul nih di publik. Dan itu bukan salah kita, karena pemerintahnya sangat tertutup. Itu kondisinya. Oke. Hanya itu Pak? Iya. Oke, berarti setelah kita mengetahui bagaimana tadi tahapan peraturan pembentukan perundang-undangan, selanjutnya juga ada pengertian dari naskah akademik dan juga apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat. Tadi sudah disampaikan solusi-solusinya. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat saat ini tidak bisa hanya diam saja, kita harus bergerak karena yang mengambil andil adalah diri kita sendiri, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Hidup demokrasi. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk podcast kali ini. Jangan lupa untuk nantikan episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di the next podcast Kutaraja, Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Araniri, Banda Aceh. Saya Syarifah Mutmainah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.